Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Nah, saya bantu mengenai Iya. Banten. Nama budaya Banten. Banten. Nah, saya kalau seandainya mengalami penderitaan luka yang ringan maupun yang kecil, terus ya terganggu dengan aktivitas jadi terganggu. Nah itu saya renungin untuk mencari masalahnya. Setelah masalahnya itu sudah selesai, saya jalanin. Nah, dengan renungan itu bagus atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Dengan perundungan itu diam atau jalan sebentar atau mencari sebab akarnya di mana tidak ketemu. Nah saya aktivitas lagi. Nah itu seperti itu bagus atau tidak? Ya, ya sudah barang tentu itu hal yang bagus. Dengan merenung yang membuat hal-hal yang membuat hati gundah itu menjadi tenang kembali, sehingga batin disebut punya kesiapan untuk dipakai dalam mengerjakan hal-hal yang semestinya, hal yang patut selanjutnya. Yaitu memang salah satu cara yang murah, yang simple. Artinya simple itu tidak perlu cari jauh, dan yang aman. Bagaimanapun perenungan itu sendiri perlu diberikan pembatasan makna, yaitu pemikiran yang disertai dengan pemahaman-pemahaman dalam nilai kebajikan. Diutamakan adalah nilai-nilai kebijaksanaannya. Apa itu bajik? Adalah sesuatu yang terbebas dari hal-hal yang buruk, nista. Utamanya adalah keserakahan dan kebencian. Apa yang disebut dengan bijaksana adalah hal-hal yang disertai dengan kebenaran. Kebenaran di sini mengacu ke dua sisi, yaitu kebenaran secara duniawinya, norma-norma, dan kebenaran secara di atas duniawi. Nah, kebenaran duniawi ya salah satunya adalah hukum perbuatan yang disebut norma itu tadi. Ini perlu ditekankan oleh karena pemahaman orang tentang istilah perenungan, ya barangkali istilah yang digunakan itu sama, tetapi dalam merenung itu memungkinkan sekali yang disertakan ke dalamnya itu bukan hal sebagaimana yang disebutkan, diuraikan tadi, melainkan menggunakan cara yang lain. Misalnya ya merenung, ya semoga saja dia yang memperlakukan saya seperti ini, bersikap terhadap saya seperti ini, bertutur kata yang seperti ini, cepat mendapati kehancuran. Semoga buah karma buruk dia
segera terjadi padanya. Semoga dia matinya tidak wajar. Nah, ini juga satu pemikiran yang memberikan efek-efek kepuasan juga. Dan itu memungkinkan juga untuk menyelesaikan masalah. Soalnya apa? Itu lampiasan dari emosi gejolak hati yang pengasuhan, tidak ada pengarahan. Termasuk di sini adalah para orang tua terhadap putra-putrinya, suami terhadap istri, istri terhadap suaminya, antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, antara satu teman dengan teman yang lainnya. Semuanya akan masing-masing semuanya. Siapa mau berbuat apa ya silakan, karma masing-masing. Lah, pendidikannya di mana? Pengarahannya di mana? Nah, ini sebutannya adalah karma secara winaya, yaitu tata aturan yang mesti orang itu patuhi, norma-norma yang mesti dijalankan, dan itu salah satunya itu akan berefek secara sosial terhadap dirinya, sehingga dia punya tanggung jawab terhadap pribadi dan tanggung jawab terhadap sosial di mana dia berada. Ini ada dasar di dalam Tipitaka sendiri, yaitu buah-buah karma yang seseorang lakukan dicantumkan di Tipitaka. Selain Sang Buddha menyebut akan terjatuh di alam Dugati, yaitu alam sengsara, Winipata, alam keterpurukan, Niraya, alam-alam neraka. Tetapi juga disebutkan oleh beliau bahkan di awal, ya, dia akan mendapatkan nama yang tidak baik di masyarakat, dikucilkan masyarakat, mungkin dihukum oleh masyarakat, yaitu didera oleh masyarakat, rame-rame dibully, disakiti, atau mungkin dari pihak yang berwajib menangkap dia, mencederai dia, atau menghukum, menahan, memenjarakan. Nah, itu juga yang tercantum dalam Tipitaka. Nah, itu ada dua sisi dalam karma yang orang lakukan. Dalam hal ini adalah karma sisi buruk yang akan memberikan dampak baik secara alamiah, secara dharma, atau secara sosialnya. Nah, ini adalah terkait dengan karma yang seseorang lakukan, ya, bagaimana kita bersikap terhadap yang lainnya. Nah, ini pengembangan dari pertanyaan tentang dengan merenung kemudian permasalahan bisa selesai, itu apakah sudah baik? Ya, itu sudah baik, tetapi dengan ada rincian-rincian yang patut untuk kita selami, kita pahami lebih mendalam, sehingga mengarah pada hal-hal yang patut, hal yang baik,
hal yang benar bagi diri sebagai prinsip yang ya patut untuk dipegang. Nah, gitu ya. Nah, anumodana. Sabbidiyo vivajantu